Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan modul 12 mengenai motor kontrol servo menggunakan kontrol motor servo menggunakan keyboard. Nah, di mana sini kita akan membuat secara software dan hardware-nya. Di sini untuk software-nya sendiri kita menggunakan software Tinkercad. Di Tinkercad sendiri sini udah ada contoh dari rangkaian servonya sendiri. Kita dapat cek saja. Oke, nah di sini sudah ada untuk rangkaian servonya sendiri. Mungkin kita tinggal ubah untuk pemrogramannya. Kita sesuaikan pemrogramannya dengan yang ada pada modul 12 ini, yaitu karena kita akan menggunakan kontrol motor servo menggunakan keyboard. Nah, sedangkan kalau misalkan dari contohnya sendiri ini tidak menggunakan kontrol menggunakan keyboard. Jadi ini adalah otomatis kalau di contohnya sendiri. Namun ketika kita akan mengubah untuk pemrogramannya. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk pemrogramannya. Kita tinggal copy paste saja sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan untuk pemrogramannya, di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Tentu saja ada Arduino Uno dan juga ada motor servo. Nah, kita ketahui bahwa motor servo ini adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback. Nah, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Nah, motor servo ini sendiri itu terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potentiometer, dan rangkaian kontrolnya gitu. Jadi di dalam ini tuh ada yang namanya potentiometer, kemudian ada gearnya dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa fungsi dari servo ini sendiri itu untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Nah, jadi sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Oke, di sini kita hubungkan untuk signalnya, kita hubungkan ke pin 9 dari Arduino Uno, dan di sini ada ground dan VCC kita hubungkan ke sumber tegangan dari Arduino Uno-nya. Nah, kita tahu bahwa prinsip kerja dari motor servo ini sendiri itu pada dasarnya berdasarkan lebar sinyal modulasi atau pulse width modulation atau PWM. Nah, yang menggunakan sistem kontrol, lebar sinyal ini diberikan akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Nah, jadi ketika misalkan minimal lebar pulsanya ini adalah 1 milisecond, maka motor servo ini dalam keadaan 0 derajat. Nah, ini dalam keadaan 0 derajat. Kemudian untuk netralnya sendiri ini misalkan lebarnya ini adalah 1,5 milisecond. Nah, untuk netralnya sendiri ini adalah di 90 derajat dan juga untuk maksimal pulsanya atau lebar pulsanya di 2 milisecond ini di 180 derajat. Nah, jadi ketika sinyal lebar telah diberikan, maka poros pada motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang sudah ditargetkan. Nah, di sini kita coba lihat untuk pemrogramannya, kita coba review. Nah, di sini adalah untuk include servo .h. Di sini kita membutuhkan library-nya, library servo. Kemudian kita di sini pendefinisiannya servo dan integer post sama dengan 0. Nah, di sini integer post ini adalah sama dengan 0 ini adalah keadaan awal dari si servo, yaitu di 0 derajat. Nah, jadi ketika posnya ini atau pos ini adalah semula gitu ya, pos awalnya itu di 0 derajat atau sudutnya ini di 0 derajat. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita coba void setup. Void setup-nya kita akan mengontrol melalui serial monitor, maka kita akan memunculkan serial.begin. Nah, serial.begin ini sendiri seperti biasa nilai ideal dari suatu Arduino ini adalah 9600. Nah, kemudian adalah servo attach. Nah, di sini di pin 9 karena kita hubungkan pin signal dari motor servo ini di pin 9 pada Arduino. Kemudian servo write, maka akan membaca servonya ini adalah dalam keadaan awal ya, the reset the position. Jadi nantinya ini dalam keadaan awal ini adalah 0 derajat atau kembali ke pos ya. Di sini kemudian ada void loop. Void loopnya ini adalah program atau perintah yang akan secara berulang kali mengulangi perintah gitu secara berulang kali. Nah, di sini ada char push sama dengan serial read. Maka akan membaca serial
Nah, dari sini kita melakukan pengelogikaan di mana jika kita input A, maka servonya ini akan membaca dan akan bergerak sebanyak 45 derajat dengan kita delay sebanyak 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, kemudian ketika sudah ke 45 derajat dan selama 3 detik, maka si servonya ini akan kembali lagi ke pos awal, yaitu pos awal itu dalam keadaan seperti ini, yaitu di keadaan 0 ya. Di keadaan 0 derajat. Nah, di sini ketika kita tekan B atau kita input B, kita ketik B pada serial monitor, mohon maaf, ketika kita ketik S pada serial monitor, maka si servo akan membaca 90 derajat. Nah, kita delay juga selama 3 detik, dan ketika si servonya ini membaca dan sudah bergerak 90 derajat selama 3 detik, maka akan setelah 3 detik akan kembali ke pos awal. Jadi setelah 3 detik maka si servonya ini akan kembali ke awal atau ke pos awal, yaitu di 0 derajat. Kemudian yang lain juga sama, yaitu di push D ini 135 derajat dan di push F 180 derajat. Kita delay 3 detik, dan ketika sudah sesuai derajatnya, ketika si servonya sudah membaca, maka ketika sudah melewati 3 detik, maka si servo akan membaca, akan lagi kembali ke posisi awal, yaitu di 0 derajat. Coba kita start simulasi. Oke, kita coba start simulasi. Oke, di sini udah mulai bergerak. Ini di posisi awal ini adalah 0 derajat ya. Kita coba input untuk yang A. Kita ketik A, kemudian kita send. Nah, ini dalam keadaan 45 derajat selama 3 detik, maka akan kembali lagi ke posisi awal, yaitu posisi 0 derajat. Kemudian kita coba input keyboard dengan kata S atau huruf S. Oke, mohon maaf. Oke, kita coba input dengan S, kita send. Nah, S ini adalah 90 derajat. Nah, ini dalam keadaan 90 derajat. Ketika kita delay 3 detik, maka akan kembali lagi ke posisi awal. Posisi awal ini adalah 0 derajat. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari motor servo dengan menggunakan kontrol keyboard. Kita coba untuk yang D. Nah, untuk yang D sendiri ini dalam keadaan 135 derajat. Jadi akan membaca 135 derajat selama 3 detik, maka akan kembali lagi ke posisi awal, yaitu 0 derajat. Oke, kemudian kita coba yang terakhir, kita coba input keyboard dengan huruf F. Oke, maka ketika kita input keyboard dengan huruf F, maka ini akan berputar 180 derajat dan di delay 3 detik, maka akan kembali lagi ke posisi awal. Nah, ini merupakan simulasi kontrol keyboard, kontrol motor servo menggunakan keyboard, menggunakan software Tinkercad. Nah, nanti juga kita akan menggunakan secara hardware dengan hanya motor servo dan Arduino. Kemudian kita akan menambah komponen lainnya, yaitu komponen modul Bluetooth. Dan ini adalah untuk rangkaian hardware-nya sendiri. Ini tanpa modul Bluetooth, dimana sini membutuhkan Arduino Uno dan juga motor servo seperti pada Tinkercad yang ada. Kita coba input untuk serial monitornya. Kita coba input A, yaitu ini akan ke 45 derajat. Oke, maka akan kembali lagi ke semula. Nah, selama 3 detik maka akan kembali lagi ke semula. Ini sama juga prinsip kerjanya sama dengan yang pada Tinkercad, namun ini dalam hardware-nya hampir sama seperti dalam yang Tinkercad. Coba kita input untuk yang terakhir F, yaitu 180 derajat motornya. Oke, ini 180 derajat ya, dapat dilihat. Kemudian kembali lagi ke semula. Kemudian nanti selanjutnya kita akan coba melalui menggunakan modul Bluetooth. Kita akan simulasikan juga menggunakan modul Bluetooth dan aplikasi. Dan selanjutnya di sini kita menambahkan modul Bluetooth dan APK Robocom, di mana kita pasangkan modul Bluetooth sesuai dengan datasheet pada Arduino dan kita input melalui aplikasi Robocom untuk menggerakkan motor servonya. Mungkin dapat dilihat pada video pada kali ini.